Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bab tentang sholatil jamaah wal imamah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Annahu saat temana Yazid bin al-Aswad iku shalla wa salat sapa Yazid ma'a Rasulillahi sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi ing salat subuh. Falamma shalla maka arikalane wis salat sapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza huwa tumataan utawi Kanjeng Nabi iku birajulaini ana wong loro, wong lanang loro lam yusalliya kang urung salat sapa rajulaini utawa kang ora salat sapa rajulaini. Fada'a nuli nimbali sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan rajulaini. Faji'a mongko den tekaaken bihima kelawan rajulaini tur'adu faraisuhuma gemeter apa faraisuhuma pira-pira sendine rajulain. Faqala mongko dawuh lahuma maring rajulaini sapa Kanjeng Nabi, ma mana'akuma antusalliya ma'ana, ma apa mana'akuma kang nyegah ing sira loro apa antusalliya yen ta salat sapa sira loro ma'ana sartane kita. Qala jawab sapa rajulaini qad shallaina, teman-teman wis salat sapa kita fi rihalina ing dalem perjalanan kita. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi fala taf'ala mongko aja nglakoni sapa sira kabeh ing salat. Idza shallaituma tatkalane wis salat sapa sira loro fi rihalikuma ing dalem perjalanan sira loro thumma adraktuma nuli nemu sapa sira loro al imama ing imam walam yusalli lan urung salat sapa imam fasalliya mongko salat sapa sira loro ma'ahu sartane imam. Fa innaha mongko satemene salat lakuma ketuwe sira loro iku nafilatan dadi salat sunnah. Rawahu Ahmad wa lafdhu lahu wa salasatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu bahwasanya suatu ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Beliau salat subuh bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, ternyata di sana ada dua orang laki-laki, di belakang ada dua orang laki-laki yang enggak salat. Kemudian padahal di situ sudah berjamaah selesai, ternyata ada dua orang laki-laki yang enggak sholat jamaah. Kemudian Nabi memanggil keduanya dan keduanya didatangkan kepada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gemetar, takut. Laki-laki itu didatangkan kepada Nabi dalam keadaan takut karena haibahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sendi-sendinya itu gemetar, dia keduanya khawatir ada apa ini? Kami kok dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dawuh kepada kedua laki-laki ini, apa yang menghalangi kamu berdua untuk sholat bersama kami? Kenapa kalian itu tidak sholat bersama kami? Yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami, berjamaah dengan kami itu apa? Kenapa kalian kok enggak jamaah sama kami? Kemudian kedua laki-laki ini menjawab, kami sudah sholat dalam perjalanan kami. Berarti dua orang laki-laki ini dia bepergian, kemudian di tengah jalan keduanya sudah sholat. Sudah sholat subuh sampai kepada Rasulullah di masjid Rasulullah, menemui Rasulullah sholat bersama para sahabat.
Kemudian mereka berdua itu tidak sholat lagi, tetapi mereka menunggu di belakang, tidak sholat bersama Rasulullah. Nah, sehingga kedua laki-laki itu kemudian kami sudah sholat di perjalanan kami. Karena itulah maka kami nggak sholat bersama engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fala taf'ala, kalau memang kalian sudah sholat, ya maka jangan kalian lakukan. Tetapi jika kamu sholat, idza sholaituma, jika kamu telah sholat dalam perjalanan kamu, kemudian kamu menemui imam dan dia belum sholat, maka sholatlah kalian berdua bersama dia. Sesungguhnya sholat itu bagi kamu berdua itu sebagai amalan yang sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini menunjukkan sholat mu'adah. Sholat ada yang disebut dengan sholatul mu'adah, yaitu sholat yang dilakukan untuk kedua kalinya dengan secara berjamaah. Sholat mu'adah disebut apa? Sholatul mu'adah. Apabila seseorang misalnya sholat sendirian, setelah selesai sholat kemudian datang ada temannya yang juga mau sholat, maka kemudian dia sholat lagi secara berjamaah dengan temannya tersebut, maka sholat yang dilakukan oleh orang tersebut namanya sholatul mu'adah. Sholat untuk kedua kalinya agar bisa mendapatkan pahala sholat jamaah. Tadi kan dia sholat sendirian, kemudian dia setelah selesai sholat ada kawannya datang yang juga sendirian, atau misalnya berdua atau bertiga dan seterusnya akan melaksanakan sholat jamaah. Agar dia mendapatkan fadilah jamaah, kemudian dia sholat lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, sholat yang dilakukan ini namanya apa? Sholatul mu'adah. Nah, sholatul mu'adah itu dilakukan secara berjamaah. Atau yang kedua, seseorang dia sudah sholat secara berjamaah. Jadi di masjid ini sudah dilaksanakan sholat jamaah. Setelah selesai sholat jamaah, kemudian datang satu orang ke masjid. Dia sendirian, tolah-tolah, sholat jamaah sudah selesai, dia nggak punya teman untuk melaksanakan sholat jamaah. Maka kita yang sudah sholat jamaah tadi, kita boleh untuk kemudian menemani teman kita yang baru datang sendirian, nggak punya teman untuk jamaah, menemani dia untuk sholat lagi yang kedua kalinya secara berjamaah. Tujuannya agar teman kita itu mendapatkan fadilah jamaah. Maka sholat yang saya lakukan untuk kedua kalinya agar teman saya mendapatkan fadilah jamaah, itu namanya sholatul mu'adah. Jadi meskipun saya sudah berjamaah kemudian jamaah lagi, maka itu tidak apa-apa, bahkan itu tergolong sebagai amalan yang sunnah. Tadi disebutkan di dalam hadis ini, dua orang laki-laki itu datang ke masjid Rasulullah dalam keadaan keduanya sudah sholat. Mereka sudah sholat subuh duluan. Ketika sampai di masjid, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat bersama para sahabat. Maka di sini boleh keduanya untuk tidak sholat lagi maksudnya, karena keduanya itu sudah sholat. Kalau misalnya tadi dia kalau misalnya dia tidak sholat seperti yang mereka lakukan, mereka kan nggak sholat. Maksudnya nggak sholat lagi karena sudah sholat. Mereka sudah sholat jamaah sendiri dalam bepergian keduanya dalam perjalanan,
kemudian ketika sampai di Masjid Rasulullah, keduanya nggak sholat lagi. Maka Rasulullah mengatakan fala taf'ala, artinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kalian memang nggak sholat lagi, nggak apa-apa karena kalian memang sudah sholat. Tapi jika kalian sholat lagi, maka itu bisa menjadi amalan sunnah bagi kalian. Maka itu nafilatun lakuma, itu adalah sunnah bagi kalian. Nggak apa-apa jika kalian melakukannya lagi. Karena ada sholat jamaah, maka kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah untuk kedua kalinya. Dan itu nafilah, itu adalah sesuatu yang sunnah untuk dilakukan. Jadi gambarannya di sini berarti tiga bentuk. Yang pertama, dia belum sholat. Yang pertama apa? Dia sholat sendirian. Kemudian ada datang orang sholat sebagai teman kita untuk sholat jamaah, atau keduanya, atau yang datang itu lebih dari satu, mereka akan melaksanakan sholat jamaah. Maka di sini kita bisa melakukan sholatul mu'adah, sholat lagi untuk kedua kalinya secara berjamaah. Yang kedua, kita sudah sholat jamaah. Kita sudah sholat jamaah. Kemudian ada satu orang datang, dia belum sholat jamaah, nggak ada teman untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian kita sholat lagi dengan dia agar dia mendapatkan fadilah jamaah. Kita sholat lagi bersama dia secara berjamaah. Ini namanya juga sholatul mu'adah. Atau misalnya kita sudah sholat berjamaah, kemudian kita datang ke masjid, ternyata ada sholat jamaah. Maka kita juga bisa melaksanakan sholat jamaah lagi untuk yang kedua kalinya, yang disebut dengan sholatul mu'adah. Ini bukan qadha, ya, bukan qadha dari sholat yang pertama, karena sholat yang pertama sudah sah. Meskipun dilakukan sendirian atau apalagi secara berjamaah, sholatnya sudah sah. Bila memenuhi syarat dan rukun maka sudah sah. Dia sholat untuk kedua kalinya ini itu dalam rangka untuk mendapatkan fadilah sholat jamaah atau agar orang lain mendapatkan fadilah sholat jamaah. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat secara berjamaah. Sehingga kalau kita telah melaksanakan sholat jamaah, kemudian teman kita datang misalnya belum jamaah, kita pun dianjurkan untuk sholat untuk kedua kalinya, sholatul mu'adah bersama dia agar dia mendapatkan fadilah jamaah. Atau kalau kita sholat sendirian, kemudian ada datang orang, kemudian mereka berjamaah, kita juga diperintahkan, artinya disunnahkan untuk sholat kedua kalinya agar kita mendapatkan fadilah sholat jamaah. Saking pentingnya sholat jamaah sehingga kita ada anjuran untuk melaksanakan sholatul mu'adah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholatul mu'adah ini tidak dilakukan kecuali dengan berjamaah. Nggak ada sholatul mu'adah kemudian sendirian. Sholatul mu'adah munfaridan itu nggak ada. Namanya mu'adah itu dilakukan dalam rangka agar dia mendapatkan fadilah jamaah atau agar orang lain mendapatkan fadilah jamaah, sehingga sholatul mu'adah itu hanya dilakukan secara berjamaah. Kemarin sudah kita jelaskan ada beberapa sholat yang itu mesti dilakukan secara berjamaah, nggak bisa tidak dilakukan secara berjamaah. Di antaranya kemarin yang sudah kita sebut apa? Sholatul Jumu'ah, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i minimal orang yang melakukannya itu adalah 40 orang laki-laki. Nah, itu dalam sholat Jumat dengan ketentuan-ketentuan tertentu, 40 orang laki-laki dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak cukup sholat Jumat berjamaah 2 orang. Kalau selain Jumat maka bisa dilakukan sholat jamaah 2 orang.
Tetapi kalau Jumat itu minimal 40 orang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, sholatul mu'adah yang sedang kita bicarakan ini. Sholatul mu'adah itu juga mesti dilakukan secara berjamaah. Karena tujuan sholatul mu'adah itu agar mendapatkan fadilah jamaah. Dan sholatul mu'adah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka dikatakan tadi kepada 2 orang laki-laki yang tadi sudah sholat di perjalanan, jika mereka sholat lagi, maka dia akan mendapatkan kesunnahan. Jika enggak sholat lagi, enggak apa-apa, karena keduanya sudah sholat dalam perjalanan mereka. Kemudian ada sholat lagi yang harus dilakukan secara berjamaah adalah sholat yang majmu'ah lil matar, sholat yang dijamak karena hujan yang lebat. Hujan yang lebat yang apabila seseorang misalnya sholat zuhur dan asar atau maghrib dengan isya, ini jamak. Yang jamak itu kan paketnya zuhur, asar, maghrib, isya. Dia datang ke masjid untuk sholat jamaah zuhur. Kemudian ketika dia sholat zuhur, hujan lebat turun. Nah, hujan lebat itu turun. Hujan lebatnya itu apabila dia pulang, itu nanti bajunya akan basah semuanya. Setelah sholat zuhur misalnya dia pulang, maka bajunya akan basah kuyup, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat kembali ke masjid untuk sholat asar. Maka di sini diperbolehkan seseorang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih, diperbolehkan dia untuk melakukan sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim setelah sholat, tapi tanpa qasar, hanya jamak saja setelah sholat zuhur, kemudian sholat asar, atau setelah sholat maghrib kemudian langsung sholat isya. Ini harus dilakukan secara berjamaah. Karena dia tadi dia menjamaknya itu agar dia bisa sholat jamaah di masjid. Sehingga sholat yang majmu'ah lil matar, yang dijamak karena hujan, itu harus dilakukan secara berjamaah. Tidak bisa seseorang sholat sendirian terus hujan misalnya, terus kemudian dia langsung dijamak dengan sholat asar, nggak bisa. Tetapi harus dilakukan secara berjamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah sholat sunnah yang dinazarkan untuk, atau sholat yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka wajib dilakukan secara berjamaah. Contohnya sholat sunnah misalnya tarawih. Sholat tarawih pada dasarnya boleh dilakukan secara sendiri dan juga boleh dilakukan secara berjamaah, meskipun dianjurkan untuk disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau ada seseorang melakukan sholat tarawih sendiri, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika dia melakukannya secara berjamaah, maka itu lebih utama karena sunnah. Sholat tarawih sunnah dilakukan secara berjamaah. Sholat tarawihnya sunnah, melakukannya secara berjamaah itu juga sunnah. Tetapi apabila seseorang kemudian bernazar, jika aku lulus dalam ujian hari ini, maka misalnya ini di bulan Ramadan, kemudian dia mengatakan saya nanti malam bernazar untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dia menyebutnya secara berjamaah. Maka ini berjamaah sholat tarawih bagi dia itu menjadi wajib hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini adalah sholatul mu'adah, itu harus dilakukan secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kemudian
ada satu pelajaran bagi kita yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa kita diajarkan oleh Nabi untuk melakukan untuk bertanya sebelum kita menuduh seseorang. Itu hendaknya kita bertanya terlebih dahulu. Artinya jangan terburu-buru untuk menuduh seseorang telah melakukan ini dan itu. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada dua orang nggak sholat. Semua para sahabat sholat, keduanya nggak sholat bersama Nabi. Rasulullah tidak langsung memarahi mereka. Rasulullah tidak langsung kemudian memvonis bahwa mereka nggak sholat misalnya. Tetapi Rasulullah bertanya dulu, apa yang membuat kalian itu tidak sholat bersama kami? Ditanya dulu. Tidak langsung kemudian menvonis, tetapi ada isti'lam, ada istifsar, ada ada bertanya terlebih dahulu tentang penyebabnya. Kenapa? Karena bisa jadi penyebabnya bermacam-macam. Bukan berarti keduanya itu malas atau nggak mau sholat. Nggak seperti itu. Bisa jadi ada penyebab sehingga mereka tidak melakukan jamaah bersama Nabi. Kan bisa diartikan macam-macam. Kalau kita misalnya sedang sholat jamaah, kemudian ada orang kok duduk-duduk. Bisa jadi kalau orangnya suka suudzon, itu orang nggak mau sholat orang ini. Orang Islam atau bukan sih itu? Misalnya dia bisa seperti itu. Dia bisa mengatakan hal yang buruk tentang orang tersebut, nggak mau sholat. Orang kafir itu mungkin. Atau bisa misalnya dia yang sampai ekstrim bisa mengatakan kayak begitu. Atau dia bisa mengatakan mungkin orang itu nggak suka sama saya, makanya nggak mau jamaah sama saya. Dan macam-macam, bisa berbagai macam orang tuduhan. Nah, hendaknya itu tidak dilakukan. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau dalam kondisi seperti itu, tanyalah dulu kenapa keduanya tidak sholat bersama kita. Tanya terlebih dahulu agar seseorang tidak suudzon atau menyangka yang buruk kepada seseorang lain, atau menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita cross check dulu, tabayun dulu, bertanya dulu, kenapa? Apa yang membuat kalian berdua tidak sholat bersama kami? Meskipun tadi diceritakan dalam hadis ini terlihat kedua orang ini gemetar juga dia. Padahal Nabi hanya ingin bertanya, tetapi mereka gemetar takut juga. Kenapa Nabi memanggil kami? Apa salah kami yang dilakukan? Bisa muncul pertanyaan seperti itu dalam hati mereka karena dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dalam hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ila angin pestine den dadeaken sapa al imamu imam liyutamma iku liyutamma supaya den ikuti bihi kelawan imam. Fa idza kabbara mongko tatkalane takbir sapa imam fakabbiru mongko takbira sapa sira kabeh. Wala tukabbiru lan aja takbir sapa sira kabeh hatta yukabbira sehingga takbir sapa imam. Wa idza raka'a lan tatkalane rukuk sapa imam farka'u mongko ruku'a sapa sira kabeh. Wala tarka'u lan aja rukuk sapa sira kabeh hatta yarka'a sehingga rukuk sapa imam. Wa idza qala lan tatkalane ngucap sapa imam sami'allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Allahumma la rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada lan tatkalane sujud sapa imam fasjudu mongko sujud sapa sira kabeh wala tasjudu lan aja sujud sapa sira kabeh hatta yasjuda sehingga sujud sapa imam. Wa idza shalla lan tatkalane salat sapa imam qaiman halih wong kang ngadeg fasallu mongko salat sapa sira kabeh qiyaman halih ngadeg.
Wa idza shalla lan tatkalane salat sapa imam qaidan halih wong kang lungguh fasallu mongko lungguh salat sapa sira kabeh qu'udan halih lungguh. Ajmaina halih sekabehane rawahu Abu Dawud wa hadza lafdhuhu wa asluhu fis sahihain. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara, maka jika imamnya itu takbir, kamu takbirlah. Takbiratul ihram. Dan jangan kalian takbir takbiratul ihram sampai imam itu sudah takbir. Apabila imam rukuk, maka rukuklah, dan janganlah kalian rukuk sampai imam itu rukuk. Jika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, jika imam itu sujud, maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud sampai imam itu sujud. Dan apabila imam itu salat dengan berdiri, maka kalian salatlah dengan berdiri. Dan jika imam itu salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk. Ini terjemahan hadis secara harfiah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam itu ada untuk diikuti. Nah, imam itu ada untuk diikuti. Maka kita sebagai makmum harus mengikuti imam dalam gerak-geriknya, dalam perbuatannya. Jangan kita membarenginya, apalagi mendahuluinya. Nah, mendahului imam itu ada kalanya haram, ada kalanya membatalkan sholat. Apabila seseorang itu misalnya mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka jelas di sini apa? Di sini membatalkan sholat. Bahkan membarengi imam dalam takbiratul ihram itu membatalkan sholat. Imamnya belum takbir, dia sudah Allahu Akbar. Imamnya masih belum takbir, dia sudah takbir. Maka apa? Nggak sah. Sholatnya nggak sah. Atau bersamaan, imam A, di sini juga A bersamaan dalam takbiratul ihram. Itu nggak diperbolehkan, nggak sah kalau muqaranah dalam takbiratul ihram bersamaan dalam takbiratul ihram. Nah, tapi takbiratul ihramnya imam harus lebih dulu dari takbiratul ihramnya makmum. Imamnya Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Adapun dalam gerakan setelahnya, kalau makmum mendahului imam, hukumnya haram. Tetapi jika bersamaan, itu hukumnya makruh. Seharusnya bagaimana? Yang benar bagaimana? Mengikuti. Mengikuti itu bagaimana? Jika imam rukuk, maka dia baru rukuk. Jika imam i'tidal, maka dia i'tidal. Jika imam sujud, maka dia sujud. Itu namanya mengikuti di belakangnya. Imam duduk dari sujud, dia duduk dari sujud. Imam sujud lagi, dia baru sujud. Imam berdiri, baru dia berdiri, dan seterusnya. Itu semestinya. Imam itu kayak begitu. Atau makmum itu kayak begitu, mengikuti imam. Bukan membarengi imam, bukan mendahului imam. Karena sebagian juga ada yang suka membarengi imam atau bahkan mendahului imam. Imamnya sudah cepat sholatnya, dia kurang cepat. Misalnya dalam sholat tarawih ada banyak yang terjadi kasus mendahului imam justru dalam sholat yang kayak begitu. Nah, dia sholatnya kemudian mendahului imam. Kalau dalam kalau misalnya dalam selain takbiratul ihram, maka mendahului imam itu hukumnya haram. Kalau dalam takbiratul ihram
langsung tidak sah karena itu pembuka sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini apabila imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, mau i'tidal, bangun dari ruku', dia membaca sami Allahu liman hamidah, imamnya membaca seperti itu, maka kita kemudian i'tidal dan membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Ada banyak riwayat tentang masalah ini, tentang bacaannya. Sebagian ada yang tanpa Allahumma, tetapi langsung Rabbana lakal hamd, langsung membaca seperti itu tanpa Allahumma. Dan ada yang tambahan, dalam riwayat yang lain itu ada tambahan. Ada sebagian membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana lakal hamd, ada yang langsung membaca Rabbana lakal hamd. Ini ada beberapa riwayat dan kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bacaan yang tersebut. Intinya hadis ini menunjukkan bahwa makmum harus mengikuti imam. Dalam berjamaah itu etikanya seperti itu. Dan imam agar makmum itu mengikuti dia, maka komandonya juga harus jelas. Komandonya harus jelas. Misalnya salah satu tandanya itu kan membaca takbir dalam setiap gerakan. Allahu Akbar. Kalau imamnya suaranya lirih misalnya atau enggak jelas, maka orang yang di belakangnya itu juga kebingungan. Kayak ada suara Allahu Akbar, kayak enggak ada misalnya. Sehingga apa? Sehingga ini sudah i'tidal atau belum, jadi bingung yang di belakang. Jadi untuk ini juga berpengaruh ya. Namanya pemimpin itu akan memberikan pengaruh kepada rakyatnya. Imam itu juga akan menjadikan pengaruh terhadap makmumnya. Makmumnya itu kompak atau enggak kompak, itu juga dipengaruhi oleh imam. Misalnya imamnya masih ruku', kemudian dia sudah bilang Allahu Akbar, makmumnya berdiri, dia ternyata masih ruku'. Itu berarti kan komandonya enggak tepat. Dia masih dalam kondisi ruku', sudah mengatakan Allahu Akbar, imamnya berdiri, ternyata dia masih baru mau i'tidal misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu cara-cara seseorang dalam sholat berjamaah yang memang harus diperhatikan, harus diperhatikan. Kemudian ada bagian terakhir dari hadis ini. Yang ini dimansuh ya. Dikatakan wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imam itu salat berdiri, maka salatlah dengan berdiri. Dan apabila dia salat dengan duduk, maka salatlah dengan duduk. Ini secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa kalau imamnya itu sholatnya duduk, makmumnya juga harus duduk. Di bagian akhir kayak seperti itu. Misalnya imamnya sakit, kemudian makmumnya sehat. Sakit nggak bisa berdiri, kemudian imamnya duduk. Kemudian dia makmumnya juga ikut sholat dengan duduk. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini itu mansuh, yaitu dihapus hukumnya dengan yang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit menjelang wafatnya, beliau sakit yang sangat berat, tetapi beliau
ketika itu sebelum kemudian beliau meminta Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti beliau menjadi imam sholat, sebelumnya beliau sempat melakukan sholat bersama sahabat secara berjamaah, dan Nabi sholatnya itu dengan duduk. Nabi sholat dengan duduk, kemudian para sahabat yang sholat di belakangnya, mereka itu melakukannya dengan berdiri. Jadi Nabi duduk sholatnya, kemudian para makmum itu sholatnya dengan berdiri. Nah, maka praktek yang dilakukan oleh Nabi di akhir hayatnya itu menasakh, menghapus hukum sebelumnya yang disebut dalam hadis ini yang mengatakan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jadi di awal dalam hadis yang kita baca sekarang itu mengatakan jika imamnya sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk. Tapi praktek yang dilakukan oleh Nabi di akhir hidup beliau menjelang wafatnya, Nabi sholat dengan duduk, para sahabat berdiri. Karena para sahabat itu mampu untuk berdiri. Maka berdasarkan ini, para ulama kemudian mengatakan hadis ini yang bagian akhir, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Hadis ini mansukh dengan hadis yang tadi itu, yaitu praktek yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit menjelang wafat beliau. Nah, dengan demikian boleh bagi seseorang yang sehat itu bermakmum kepada orang yang sakit yang sholat dengan duduk. Nah, itu diperbolehkan karena ada sebagian yang bertanya, kalau misalnya suami istri, suaminya sakit, dia tidak bisa sholat secara berdiri, tetapi suaminya itu bisanya melaksanakan sholat dengan duduk. Pertanyaannya, apakah istrinya itu bisa bermakmum kepada suaminya yang sholat dengan duduk? Jawabannya boleh. Istrinya sholat dengan berdiri, imamnya sholat dengan duduk. Nah, dia mengikuti gerakannya. Kalau misalnya dengan duduk nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, dia misalnya dengan menundukkan kepalanya, kemudian ketika sujud dengan menundukkannya lebih rendah, maka si istri yang bermakmum kepadanya, dia tahu kalau dia menundukkan kepalanya sedikit berarti dia rukuk, dan seterusnya. Dia bisa untuk bermakmum kepada orang yang melakukannya secara duduk. Nah, tidak sama dengan hadis ini, karena hadis ini itu mansukh. Mansukh dengan setiap orang itu sesuai dengan kondisinya. Kalau makmumnya itu kondisinya tidak bisa berdiri karena sakit, maka imamnya berdiri, duduk, makmumnya bisa berdiri. Atau misalnya kebalikannya, imamnya itu berdiri, tetapi makmumnya nggak mampu untuk sholat dengan berdiri, maka dia bisa sholat dengan duduk. Makmumnya duduk, imamnya berdiri. Bisa sebaliknya, imamnya duduk, makmumnya berdiri. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing, apakah dia bisa berdiri atau tidak. Karena kalau sholatnya itu sholat wajib, maka disyaratkan untuk berdiri, harus wajib untuk berdiri melaksanakannya selama seseorang mampu untuk berdiri. Apabila tidak mampu untuk berdiri, baru seseorang boleh melakukannya secara duduk. Selama seseorang mampu untuk melaksanakan sholat wajib dengan berdiri, maka tidak boleh seseorang melakukannya untuk duduk. Itu berlaku bagi orang yang sholat sendirian, bagi seseorang yang menjadi imam, bagi seseorang menjadi makmum, semuanya boleh melakukan itu. Meskipun sile genje, makmumnya duduk, imamnya berdiri, atau imamnya berdiri, makmumnya duduk, itu tidak ada masalah.
sesuai dengan hadis yang kedua yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Rasulullah fi ashabihi ing dalem pira-pira sahabati Rasulullah ta'akhuran halih terlambat. Faqala ta'akhuran halih wong kang ana akhir. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, taqaddamu majuwa sapa sira kabeh. Di akhir bukan terlambat, akhirnya berada di belakang. Taqaddamu mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, majuwa sapa sira kabeh. Fa'tammu mongko ngikutono sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Wal ya'tamma bikum lan yakti ngikuti bikum kelawan sira kabeh sapa man wong ba'dakum akan ing dalem sause sira kabeh. Rawahu Muslimun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian para sahabat itu mereka ada di belakang. Kemudian Nabi bersabda, taqaddamu, majulah kalian, maju. Fa'tammu bi, ikuti aku dalam sholat jamaah, ikuti aku. Dan orang-orang yang ada setelah kalian hendaknya mengikuti kalian. Nah, ini sholat jamaah dalam jumlah banyak. Jadi bermakmum atau berjamaah dengan jamaah yang banyak, bersaf-saf. Maka orang yang berada di belakang imam, dia akan melihat gerakan imam. Maka orang yang melihat gerakan imam, dia mengikuti imam. Bagaimana dengan orang yang di belakangnya yang tidak melihat imam? Nah, dia tidak melihat imam karena safnya banyak, sehingga orang yang di belakang ini nggak bisa melihat imam secara langsung. Gerakan kapan imam rukuk, kapan imam misalnya sujud, kapan imam i'tidal, dia tidak bisa melihatnya. Tetapi dia bisa melihat orang di depannya, yang melihat orang depannya lagi, yang melihat orang depannya lagi, yang melihat imam. Nah, maka di sini orang yang nggak melihat imam itu cukup dianggap sudah melihat imam, seakan-akan dia melihat imam ketika dia melihat orang di depannya. Nah, maka dikatakan wal ya'tamma, orang yang lihat aku melakukan gerakan hendaknya ikuti aku. Itu orang yang di belakang Nabi. Orang yang di belakangnya lagi yang nggak melihat aku, maka hendaknya dia melihat orang yang di depannya. Nah, wal ya'timma bikum man ba'dakum. Nah, orang yang setelah kalian itu mengikuti kalian, dan begitu seterusnya. Nah, ini dalam jamaah yang biasanya banyak itu kan bisa. Kalau kita misalnya sholat Jumat atau sholat di Masjidil Haram, atau kita nggak lihat imamnya di mana, kadang kita nggak tahu imamnya berada di mana. Atau sholat misalnya di masjid-masjid yang besar atau masjid secara umum. Kalau sholat Jumat itu kan banyak ya, kecuali di daerah tertentu yang sedikit orangnya. Secara umum banyak orangnya, yang orang belakang shaf yang paling akhir tidak bisa melihat pergerakan imam. Maka di sini dicukupkan dengan melihat pergerakan makmum yang berada di depannya, yang melihat pada depannya, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya makmum mengikuti orang yang
mengikuti makmum yang mengikuti imam. Yang dia tidak bisa melihat imam, maka dia boleh mengikuti makmum yang melihat kepada imam. Karena nanti para ulama fikih sudah menjelaskan tentang hal itu, tentang rincian tentang permasalahan syarat-syarat al-iqtida, syarat-syarat seseorang dalam bermakmum kepada imam. Di antaranya dia harus melihat gerakan imam secara langsung atau dengan melihat makmum yang ada di depannya. Kemudian kalau dari sisi gerakan atau dengan adanya mubaligh, biasanya memasang seorang mubaligh. Mubaligh itu yang penyampai imam. Dia berdiri di batas di mana suara imam itu habis. Pada masa lalu kan nggak pakai mikrofon. Kalau sekarang ada mikrofon. Imam baca atau imam takbiratul ihram sampai bisa 1 kilo orang bisa dengar. Kalau pada zaman sekarang. Kalau dulu nggak ada, maka ada namanya mubaligh. Misalnya imam sholat, suaranya didengar hanya sampai 10 shaf misalnya. Maka di shaf 10 ada orang yang berdiri, yang maksudnya ada dipasang satu mubaligh yang juga makmum, yang dia ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia membaca Allahu Akbar. Jika mubaligh satu misalnya suaranya habis di shaf ke-20, maka di shaf ke-20 ada lagi mubaligh yang kedua. Begitu seterusnya. Dan itu bisa diikuti oleh imam berikutnya sebagai seakan-akan mubaligh itu adalah imam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya kita berada di shaf awal. Shaf awal. Nabi kan mengatakan taqaddamu yang di belakang. Majulah. Suruh maju. Artinya menempati shaf paling depan. Nabi memerintahkan para sahabat yang di belakang agar menempati posisi di shaf paling depan. Itu menunjukkan bahwa sholat jamaah berada di shaf paling depan itu lebih utama. Itu sunnah, dianjurkan seseorang untuk melakukannya di depan, bukan cari yang belakang. Karena sebagian orang suka yang belakang, nanti biar cepat pulangnya. Atau kalau imamnya sudah Allahu Akbar, dia langsung celing, langsung pergi. Kalau langsung di belakang imam terus pergi kan nggak enak. Akhirnya apa? Banyak orang yang menjauh dari belakang imam. Padahal sesungguhnya posisi di belakang imam atau di shaf yang paling depan di belakang imam itu adalah shaf yang terbaik. Artinya lebih utama jika seseorang berada di shaf yang pertama. Tetapi tentu saja orang yang di belakang imam itu haruslah juga orang yang orang yang sholatnya bagus. Kenapa? Karena jika seandainya imamnya itu batal sholatnya, maka makmum yang di belakang imam persis itu bisa maju ke depan menggantikan imam. Karena terkadang kita melihat di belakang imam anak-anak kecil, yang tua-tua, yang bagus pada di samping kanan, di samping kiri, di belakang imam anak kecil misalnya. Semestinya tidak seperti itu. Tetapi yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang juga bacaannya bagus, yang mengerti tentang sholat dengan benar dan seterusnya. Ahlul ilmi, orang yang sudah belajar tentang sholat secara sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahami
ilmu-ilmu agama secara benar. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.